Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas Aliansi Bulan Favarita, Sasa Mulyanti, dan Vivi Novianti. Hot money. Dalam ilmu ekonomi, uang panas adalah aliran dana atau modal dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari perbedaan suku bunga dan atau perubahan nilai tukar yang diantisipasi. Arus modal spekulatif ini disebut uang panas karena mereka dapat masuk dan keluar pasar dengan cepat, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan pasar. Contoh sederhana berikut menggambarkan fenomena uang panas. Pada awal tahun 2011, tingkat rata-rata nasional sertifikat deposito 1 tahun di Amerika Serikat adalah 0,95%. Sebaliknya, suku bunga deposito 1 tahun acuan Cina adalah 3%. Mata uang Cina atau renminbi dinilai terlalu rendah terhadap mata uang perdagangan utama dunia, dan oleh karena itu kemungkinan akan terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Dengan situasi ini, jika seorang investor di Amerika Serikat menyimpan uangnya di bank Cina, investor tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi daripada jika dia menyimpan uangnya di Bank Amerika Serikat. Ini membuat Cina menjadi target utama arus masuk uang panas. Ini hanyalah contoh ilustrasi. Pada kenyataannya, uang panas mengambil berbagai bentuk investasi. Jenis-jenis. Seperti yang telah disebutkan, modal dalam bentuk berikut dapat dianggap sebagai uang panas. Yang pertama adalah investasi portofolio asing jangka pendek, termasuk investasi pada ekuitas, obligasi, dan derivatif keuangan. Yang kedua ada pinjaman bank asing jangka pendek. Yang ketiga, pinjaman bank asing dengan cakrawala investasi jangka pendek. Yang keempat, jenis-jenis modal dalam kategori di atas memiliki karakteristik yang sama, cakrawala investasi pendek, dan mereka dapat masuk dengan cepat dan pergi dengan cepat. Perkiraan nilai total. Tidak ada metode yang terdefinisi dengan baik untuk memperkirakan jumlah uang panas yang mengalir ke suatu negara selama periode waktu tertentu, karena uang panas mengalir dengan cepat dan tidak dipantau dengan baik. Selain itu, setelah perkiraan dibuat, jumlah uang panas bisa tiba-tiba naik atau turun, tergantung pada kondisi ekonomi yang mendorong aliran dana. Salah satu cara umum untuk memperkirakan aliran uang panas adalah dengan mengurangi surplus perdagangan suatu negara dan arus bersih investasi asing langsung atau FDI dari perubahan dalam cadangan devisa negara. Uang panas sama dengan perubahan cadangan devisa dikurangi ekspor bersih, dikurangi investasi asing langsung bersih. Sumber dan penyebab. Penurunan suku bunga yang berkelanjutan di negara-negara industri maju yang sangat maju. Suku bunga yang lebih rendah di negara maju menarik investor pada hasil investasi yang tinggi dan prospek ekonomi yang membaik di Asia dan Amerika Latin. Kecenderungan umum menuju diversifikasi investasi internasional di pusat-pusat keuangan utama dan menuju integrasi yang berkembang dari pasar modal dunia. Negara-negara pasar berkembang mulai mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang baik serta reformasi berorientasi pasar termasuk perdagangan dan liberalisasi pasar modal. Reformasi kebijakan tersebut antara lain telah menghasilkan peningkatan tingkat pengembalian investasi yang kredibel. Dampak. Arus masuk modal besar-besaran dengan horizon investasi yang pendek atau uang panas dapat menyebabkan harga aset naik dan inflasi meningkat. Yang kedua ada arus keluar uang panas secara tiba-tiba yang pasti akan selalu terjadi, akan menurunkan harga aset dan dapat menyebabkan jatuhnya nilai mata uang negara masing-masing. Cara mengatasinya ada apresiasi nilai tukar, penurunan suku bunga, kontrol modal, meningkatkan persyaratan cadangan bank dan sterilisasi, lalu pengetatan fiskal.
Selanjutnya, aset keuangan. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas atau uang yang akan kita terima di masa yang akan datang. Semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang, maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas atau klaim atas aset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer, sedangkan menerima klaim disebut sebagai investor. Jenis-jenis aset keuangan: 1. Pasar uang. 2. Pasar modal. Yang ketiga, pasar derivatif. Berikut adalah contoh dari aset keuangan tersebut. Yang pertama, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Niaga kepada Bank Abdullah untuk renovasi rumahnya. ORI atau obligasi retail Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dapat dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Obligasi yang dikeluarkan oleh PT Anugrah Cipta. Kemudian, saham biasa yang diterbitkan oleh PT Telkomsel. Kemudian, saham preferen yang diterbitkan oleh IBM. Pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli, dan kegiatan terkait lainnya. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya, atau disebut juga dengan laba. Jenis-jenis pasar modal. 1. Pasar perdana atau primary market atau initial public offering. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual kepada para investor publik. 2. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatat di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang mencatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana, di pasar ini efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Peran pasar modal. 1. Berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. 2. Memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. 3. Memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha atau ekspansi. 4. Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. 5. Memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Lembaga penunjangan pasar modal. 1. Badan pengawas pasar modal. 2. Bursa efek. Saat ini ada 2, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. 3. Perusahaan efek. 4. Lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. 5.
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Mekanis perdagangan. Sebelum dapat melakukan transaksi terlebih dahulu, investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap atau termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Perdagangan dilakukan melalui proses tawar-menawar secara berkesinambungan atau continuous action market dalam satuan perdagangan efek. Tawar-menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu atau price and time priority. Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot, di mana satu lot berarti 500 saham. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.